Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Leni. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, persen sendiri adalah per 100. Jadi contohnya 1/100 kita baca 1%. 50/100 berarti kita baca 50% dan seterusnya. Nanti Bu Guru mempunyai 3 cara ya. Nanti anak-anak bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk digunakan. Langsung saja ya. Cara yang pertama. Cara yang pertama ini Bu Guru mempunyai contoh pecahan 3/4. Akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya kita tulis dulu 3/4. Persen artinya itu per 100 tadi ya. Berarti kita kalikan 100%. 3 kali 100 hasilnya berapa? 300 ya. Ditulis di sini, kemudian di sini per 4. Nah, sekarang 300 kita bagi 4 hasilnya berapa? 300 kita bagi 4 hasilnya berapa? Ya, 75%. Jadi artinya pecahan 3/4 itu sama dengan 75%. Nah, seperti itu ya. Contoh yang lain, misalnya di sini ada pecahan 9/20. Kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Sama seperti tadi, 9/20 kita tulis dulu, lalu kita kalikan 100%. 9 kali 100 berapa hasilnya? 900 ya, 20-nya tetap. Nah, karena di sini nolnya di belakang ada banyak ya, jadi nanti kita bisa sederhanakan caranya dengan menghilangkan nol yang ada di belakang ini. Sisanya berarti tinggal 90/2. Nah, sekarang 90 kita bagi 2 hasilnya berapa? Iya, 45%. Berarti pecahan 9/20 itu sama dengan 45%. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini contohnya 3/25. Akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya bagaimana? Caranya penyebutnya ini akan kita ubah dulu menjadi 100. Nah, sekarang kita tulis dulu 3/25. Nanti yang 25 ini akan kita ubah menjadi 100 ya. Jadi dikalikan berapa? Dikalikan berapa? Iya, dikali 4 ya. Kalau penyebut dikalikan 4 berarti pembilang juga harus dikalikan 4. Berarti sama-sama dikali 4. Kita tulis di sini. Kemudian 3 dikali 4 berapa hasilnya? 12. Nah, ini sudah jadi. Berarti di sini kan 12/100 sama dengan 12%. Gitu ya caranya. Nah, sekarang contoh yang lain, misalnya pecahan 1/5 itu akan kita ubah ke dalam bentuk persen ya. Jadi kita tulis dulu 1/5 akan kita kalikan berapa supaya penyebutnya ini menjadi 100. Berarti dikalikan berapa? Ya, 5 dikali 20 ya, berarti sama-sama kita kali 20. Terus 1 kali 20 hasilnya berapa? 20. 5 kali 20 hasilnya 100. Sudah betul, berarti 20/100 sama dengan 20%. Gitu caranya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga. Langsung saja, di sini ada pecahan 4/50 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Diingat-ingat bahwa persen itu kan artinya per 100 ya. Jadi kita tulis dulu di sini 4/50. Di sini per 100. Gitu ya. Caranya 100 ini akan kita bagi 50. Ditulis dulu 100 dibagi 50. Kemudian
kita kalikan 4. Nah, hasilnya kita kali 4. Lanjut, 100 dibagi 50 hasilnya berapa? 100 dibagi 50 hasilnya 2. Terus kita kalikan 4. 2 kali 4, 8. Berarti pecahan 4/50 sama dengan 8%. Gitu ya. Contoh lain, misalnya di sini ada pecahan 3/20, akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya sama seperti yang tadi, persen itu per 100. Kita tulis dulu 3/20. Di sini kan per 100 ya. 100 kita bagi 20, ditulis 100 kita bagi 20. Hasilnya kita kalikan. Kalikan berapa di sini? 3. 100 dibagi 20 hasilnya berapa? 5 ya. Kita kalikan 3. Berarti berapa? 5 kali 3 berapa? 15. Berarti pecahan 3/20 sama dengan 15%. Nah, sekarang kita akan mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Diingat-ingat, persen itu per 100 ya. Di sini Bu Guru punya contoh 62% akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti ini ya. 62% itu artinya berapa tadi? 62/100. Nah, ini udah jadi nih pecahan biasa. Tapi ini belum menjadi pecahan dalam bentuk yang sederhana karena masih kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan dulu dengan cara bagaimana? Membagi ya, membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kita bagi dulu ya. Kita bagi 2 di sini. Masing-masing kita bagi 2. 62 dibagi 2 hasilnya berapa? 31. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Berarti 62% sama dengan 31/50. Contoh yang lain, misalnya di sini ada 75%. Akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Sama seperti yang sampingnya ini, 75% itu berarti 75/100. Tapi ini belum sederhana, berarti nanti akan kita sederhanakan. Caranya sama dengan dibagi ya. Dibagi berapa? Dibagi 5 bisa. Ya, 5. Tapi ada lagi nih 25 yang lebih gede. Kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang paling besar ya, 25. Sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 berapa? Hasilnya 3 ya. 100 dibagi 25 hasilnya berapa? 4. Berarti 75% sama dengan 3/4. Nah, seperti itu ya hasilnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.